maksud dari kita kumpul melalui Meet ini ialah untuk melaksanakan sosialisasi stadium general ya, seperti itu. Nah, kalau disiakan stadium general ini lumayan ya, ada sekian belas orang. Namun saya nggak tahu kenapa yang kumpul sekarang cuman sekian orang cuman. Ya. Tunggu sebentar, coba saya lihat. 15 orang. Yalah. Baik ya. Jadi stadium general itulah sebuah mata kuliah di kurikulum kita yang wajib kalian ambil. Namun dalam mata kuliah ini stadium general kita tidak kuliah seperti biasa di kelas, namun kuliah mandiri dalam bentuk mengikuti seminar, kuliah umum, webinar dan sebagainya. Oke. Saya akan share screen mengenai baik. Nah, ini SOP yang harus terlihat ya screen-nya ya. Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini SOP mata kuliah stadium general di prodi kita. Stadium general ini yang harus kalian ikuti ialah kuliah umum atau webinar, seminar yang linier dengan keilmuan kita, yaitu sumber daya air ya. Dan minimal 14 kali pertemuan. 14 kali pertemuan ya. Kalau lebih boleh nggak? Sangat boleh. 15, 16, 20 pun boleh, 30 pun boleh. Ya. Ini minimal 14 yang diwajibkan. Dan dinilai. Kemudian kalau lebihnya apa? Tentu jadi nilai tambah kan untuk kalian. Gitu. Nah, kemudian boleh nggak di luar 14 ini stadium generalnya keilmuannya di luar sumber daya air? Boleh. Namun yang wajibnya tetap 14 ya. Ya tentang sumber daya air. Misalnya ada tentang apalagi tentang transportasi, tentang ekonomi pembangunan, ya silakan aja. Tapi itu tidak terhitung di dalam 14 ini ya. Walaupun itu tetap jadi tambahan kita, tetap jadi tambahan kalian, tetap jadi tambahan nilai kalian juga nantinya. Gitu ya. 14 kali pertemuan ini, 14 kali kuliah ini dilaksanakan dalam satu semester. Oke. Satu semester itu batasnya sampai kapan? Sampai UAS. Masa UAS kita juga ada UAS nanti stadium general. Oke. Kemudian stadium general ini berupa kuliah umum, seminar, webinar dan sebagainya dalam waktu 1 semester 5 bulan kurang lebih ya. Mengumpulkan resume sesuai dengan format minimal 2 halaman. 2 halaman A4. Tidak termasuk lampiran ya. Artinya 2 halaman itu benar-benar isi. Isi itu apa? Berupa narasi, mungkin berupa tabel, dilengkapi gambar, lebih baik lebih bagus ya. Dan lampirannya di halaman berikutnya, halaman ketiga, 4, dan seterusnya ya. Lampiran itu dapat berupa dokumentasi bahwa kalian benar-benar mengikuti webinar ini. Kalau offline berarti foto dokumentasinya, tapi kalau online webinar screenshot ya, capture dari kalian mengikuti webinar ya. Oke, bisa dipahami ya. 2 halaman itu minimal ya, jangan kurang. Lebih ya boleh, jelas boleh. Oke. Saya harap kalau ada pertanyaan langsung diajukan ya, nggak apa-apa. Nah, bagaimana dengan laporan? Pengumpulan resume maksimal 3 hari setelah mengikuti SG.
setelah mengikuti stadium general. Kalau hari Senin maksimal berarti hari Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis pengumpulannya. Kemudian kalau lebih ya tanggung sendiri ya. Harus menerima konsekuensi. Selasa, Senin gimana? Ya lebih baik malah, lebih bagus. Gitu ya. Jika masih melewati batas pengumpulan, maka resume tersebut tidak diterima. Yang ketiga, mahasiswa menggabungkan dan menjilid soft cover seluruh hasil resume, kemudian mengikuti ujian akhir stadium general bersama dosen pengampu dengan melampirkan sertifikat kuliah umum. Ya, jadi nanti stadium general ini ada namanya UAS juga secara verbal ya, secara verbal atau interview mengenai pemahaman kalian dari SD yang telah kalian ikuti selama 14 kali. Oke. Nah, UASnya kapan? UASnya bersamaan dengan masa UAS kita di kampus dengan kuliah lainnya. Minggu ini UAS, pekan ini pekan UAS ya. Ya berarti kita nggak jauh dari ya bersama dengan itu, gitu ya. Tapi biasanya saya pilihkan hari-hari terakhir supaya kalian dapat benar-benar menyelesaikan stadium general kalian selama 14 kali. Penilaian, mahasiswa mengumpulkan compile atau gabungan seluruh stadium general tadi dalam satu jilitan ya. Resume tadi 14 kali minimal tadi dijilid bersamaan dengan sertifikat yang di bagian lampiran ya nanti ya. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir setelah selesai mengikuti seluruh kewajiban stadium general dan tanda tangan pengesahan dari dosen pada resume stadium general. Bobot nilai terdiri dari aspek ketepatan waktu saat pengumpulan, kerapihan sesuai format, dan konten yang disajikan dalam resume. Ketika kontennya baik, resumenya baik, jelas, maka terperinci, maka nilainya juga akan maksimal ya. Ini penilaian untuk setiap laporannya, bukan penilaian untuk keseluruhan. Karena penilaian untuk keseluruhan tadi apa? Laporan harian, laporan final, dan hasil UAS atau ujian wawancara kalian. Penilaian laporan, ingat laporan ya ini. SG yang diberikan oleh dosen pengampu, penguji mahasiswa yaitu ketentuannya ada 4, tata penulisan sesuai dengan KBBI, kelengkapan informasi, kebenaran informasi, dan kehadiran masing-masing 25%. Untuk mencapai 100%. Itu untuk dari segi laporannya. Gimana? Ada yang bertanya? Oke, Nalsa silakan. Izin bertanya Pak, kalau semisalnya seminar itu tidak menyediakan sertifikat gimana ya Pak? Sebentar. Oke. Betul. Beberapa seminar, webinar tidak menyediakan sertifikat. Nah, itu pengecualian ya. Asal ada bukti screenshot atau bukti kehadiran, kalau offline bukti kehadiran, maka itu kita tetap diakui sebagai stadium general. Dan khusus jika stadium general dari prodi TKA atau dari prodi lainnya ya, di ITERA, di kampus kalian, itu dimaklumi bila belum ada sertifikat, pengecualian lagi. Oke. Silakan gimana? Kalau yang dari luar ITERA terus nggak menyediakan sertifikat, nggak apa-apa kan Pak? Ya, kalau dari luar ITERA dan nggak menyediakan sertifikat tidak apa-apa, asal tetap yang menjadi bukti tetap ada screenshot ya, bukti kehadiran kalian. Kalau offline tetap ada dokumentasinya. Gitu. Baik Pak. Kalau perlu dokumentasi di banner, biasanya kan ada banner ya. Banner
Kalau offline misalnya di backgroundnya banner dari Stadium Generalnya, webinarnya apa, seminarnya, atau dari kalau online ya ada screenshotnya lah pokoknya dengan si pembicara dengan dan sebagainya. Tapi saya rasa kemungkinan besar ada sertifikat ya kalau online gitu ya. Kemudian silakan. Terus kemarin saya tuh sempat ikut seminar yang sipil itu Pak, yang masih berhubungan banget sama TKA. Tapi itu kan sebelum Bapak sosialisasi hari ini, jadi masih boleh dicantumkan nggak Pak? Itu tertanggal berapa ya? Kira seminggu yang Izin menjawab Pak, itu tanggal 26 Agustus Pak, hari pertama perkuliahan. Persis hari pertama perkuliahan. Betul Pak. 26 Agustus ya? Oh, oke. Iya Pak. Oke, kalau hari pertama kita ini kan terhitung dari hari pertama kita kuliah ya. Jadi kalau memang webinar hari pertama kuliah itu dipersilakan, sudah masuk hitungan ya. Gitu. Bisa baik Pak. dipahami ya? Mm-mm. Ada lagi? Kita lanjutkan ya. Nah, ini penilaian untuk stadium generalnya. Untuk penilaian laporan, maaf. Penilaian laporan dari stadium general kalian secara satuan laporan, resum maaf. Resumnya ini dinilai dari 4 aspek ini. Kemudian, nah ini dia. Nilai akhir atau nilai total yang kalian dapatkan itu atas dasar tiga variabel berupa laporan akhir, laporan satuan, dan interview atas pemahaman kalian dari webinar yang telah kalian ikutin. Pertama, laporan akhir. Ini apa aja yang dinilai? Aspek ketepatan waktu, penyerahan, kerapian, ya, kelengkapan laporan, dan lampiran harus lengkap. Oke. Laporan akhir ini selain tepat waktu juga nanti dijilidnya soft cover ya. Soft cover. Jadi pernah misalnya ada jilid biasa terus berantakan, maksudnya nggak rapi, nggak bersih, itu mempengaruhi penilaian ya. Kemudian lampiran tadi apa berupa sertifikat dan dokumentasi lainnya, bila ada. Oke. Kemudian laporan satuan. Jadi kan kalian setiap habis SG nih, maksimal 3 hari kan sudah ada pengumpulan, harus dikumpulkan. Nah itu apa saja yang dinilai? Ketepatan waktu lagi, kesesuaian isi, kerapihan format, dan susunannya. Yang terakhir, ini interview dan pemahaman yang akan dilaksanakan di masa UAS di kampus ya. Apa yang dinilai dari interview ini, UAS-nya ialah pemahaman kalian terhadap isi kuliah umum telah diikuti. Jumlah pertanyaan yang mampu dijawab. Oke. Artinya apa? Maksudnya stadium general ini kan sama dengan kuliah ya. Sama dengan kuliah, jadi kalian perlu memahami apa sih isi kuliahnya gitu. Ujiannya melalui apa? Ini melalui interview. Kita nggak ada ujian tertulis. Interview. Kalau kalian ada ikut, ya ada. Terus kalian klaim bahwa kalian ikuti ini, tapi kalian nggak paham, nggak tahu isinya apa ya, patut dicurigai kan, ini benar ikutan atau enggak sebenarnya, gitu. Nah, total nilainya tadi ialah resum satuan,
resume final, laporan final ya, dan wawancara tadi di rata-ratakan. Dapatlah nilai totalnya. Berapa? Oke. Kemudian sampai sini dulu mengenai stadium general, gambarannya udah bisa dipahami ya. Halo? Iya, Halo, Pak. halo, tes. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kemudian format resume-nya ya. Format resume stadium general yang apa? Resume satuan ya. Resume satuan setiap stadium general yang kalian ikuti. Formatnya seperti ini. Judul stadium generalnya apa? Pembicaranya siapa? Nah, ini kemudian resume. Resume sebanyak 2 halaman ya. Minimal 2 halaman atau 1000 kata beserta gambar ya. Tabel dan kelengkapan lainnya. Dan harap diingat bahwa kelengkapan informasi merupakan salah satu kriteria penilaian. Selain tata penulisan sesuai KBBI. Ya. Ini 2 halaman ya. Ingat ini 2 halaman. Kemudian nanti ada lampiran berupa foto. Mahasiswa melampirkan foto di depan backdrop kegiatan. Ini saat offline ya. Kalau dilaksanakan secara daring, dapat berupa screenshot foto. Harap memberi petunjuk muka dirinya. Dengan cara apa? Dengan beri lingkaran misalnya. Lingkaran seperti ini ya. Gitu. Dan foto, gambarkan itu harus jelas. Screenshot, terutama online. Harus secara jelas ya. Foto ya. Nggak hanya nama aja. Tapi foto ada muka kalian nih. Seperti ini. Open cam. Ya. Udah, ini dari format laporan dan lampiran, resume dan lampiran ya. Kemudian lembar penyerahan. Ini lembar asistensi ya. Lembar penyerahan resume, stadium general, program studi, tata kelola air terpadu. Seperti ini ada nama kalian, nama mahasiswa, NIM, judul stadium general apa, kapan ini diikutin ya, hari, tanggal berapa, tempat, dan penyelenggaranya siapa. Oke, nah nanti ini saya akan mengisi mengenai catatan. Kalau ada yang perlu diperbaiki, silakan ambil lagi, kemudian diperbaiki dari resumenya ya. Gitu, ini lembar asistensi. Dan kemudian ini lembar persetujuan. Ini tidak perlu di print, tapi ini dilampirkan, di print pada saat laporan final nantinya. Ya, kalau sudah jilid semua baru ini ditaruh, di print juga, taruh di depan. Ya. Oh, maaf, ini salah nih. Oke, bisa dipahami semua ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Nalsa, gimana Nalsa? Pak, untuk template resume dan lain-lainnya bisa dibagikan ke kita nggak, Pak? Iya, nanti di-share ke grup ya. Ini Baik, nanti Pak. di-share ke grup. Dan satu lagi mengenai laporan akhir. Nah, ini daftar isinya ya.
Kalian bisa ikutin ini aja susunan nanti sebelum jilid full ya. Cover, kata pengantar, daftar isi. Kemudian baru mulai masuk stadium general 1, yang kedua sampai ke berapa nih? 14 ya. 14. Baru nanti di halaman terakhir ada ucapan terima kasih ya. Maaf, ini harusnya ucapan terima kasih ini di depan ya. Ini. Nah, nanti ini untuk halamannya kalian buat sendiri ya. Gitu. Oke. Cover, kata pengantar, ucapan terima kasih, daftar isi, stadium general 1 sampai 14. Nah, kemudian nanti ada lampiran. Lampiran itu apa? Berupa sertifikat ya. Sertifikat ini apa? Bisa berupa gambar, screenshot, ditaruh di A4 atau fotokopinya juga boleh. Atau kalian print ya. Hasil sertifikat digital kalian, soft copy sertifikatnya di print boleh. Boleh 1 lembar dibagi 2. 1 lembar 2 sertifikat juga boleh. Gitu ya. Tapi setiap sertifikat ditulis judulnya ya. Sertifikat Stadium General 1, foto gambarnya. Kemudian sertifikat kedua gambarnya gitu. Kemudian lampiran B, dokumentasi tambahan bila ada. Dan yang C, data-data lain jika ada juga. Data-data lain ini apa? Data-data, baik data dari keilmuan dari setiap resume yang kalian ikuti, misalnya tentang kebanjiran dan sebagainya. Kalau ditaruh di resume terlalu panjang mungkin kan, bisa ditaruh di lampiran ya. Lampiran yang ketiga, yang C. Gitu. Setiap resume ini kan ada pembatasnya ya. Stadium General 1. Ada jilid soft cover. 1 lembar khusus ya. Stadium General 1 baru resumnya. Nanti Stadium General 2 batas sebagai pembatas lagi dalam 1 kertas lembar. HVS biasa putih atau warna biru boleh. Kemudian resumnya dan seterusnya sampai ke 14. Sekali lagi saya ingetin, ini minimal ya. Kalau kalian mau lebih ya sangat dibolehkan. Kalau yang lebihnya di luar air, di luar sumber daya air, ya silakan juga. Diperbolehkan juga ya. Gitu. Oke. Nah, nanti di jilidnya soft cover warna biru. Gitu ya. Kemudian ya saya rasa itu. Mungkin sampai sini ada yang pertanyaan. Halo? Ada yang mau tanyakan? Kenapa? Oke, silakan. Maaf Pak, untuk GCR kita ada nggak Pak untuk pengumpulan? Enggak. Halo. Pengumpulannya, ini pengumpulan apa? Kalau pengumpulan laporan hardnya ya? Satuan. Ya, hardnya. Gitu. Oke Pak. Oke. Nah, terus kenapa ini dibuat harus rapi, lengkap, sesuai format dan sebagainya? Karena apa? Karena ini kan ilmu yang kalian kumpulkan ya. 1 resume 1 ilmu. 2, 3, 10, 14 itu ilmu semua dan itu jadi buku ya tanpa kalian sadarin.
Dan ini menjadi buku pertama kalian, buku keilmuan, bukan sekadar tugas yang bisa dibaca oleh orang harusnya. Gitu, ya. Kemudian yang harus kalian pahami bahwa ini tugas kalian, hasil karya kalian kan. Buatlah serapih sebaik mungkin. Karena apa? Karena dari situ terlihat. Kalian aja misalnya ada resum atau harus jilitan yang berantakan. Saya ceritakan tadi ya, berantakan, nggak rapi, kotor, jilidnya jilid biasa, pakai kayak jilid tugas makalah anak SMA. Itu mau dinilai berapa coba? Jangan minta saya nilai. Itu kalian aja nggak menghargai hasil kerja kalian, gimana? Nyuruh saya nilai. Ya saya juga nggak bakal jauh-jauh dari kalian menilai karya kalian sendiri kan pasti. Gitu. Bisa dipahami ya? Halo, halo, tes. Ini mana orang masnya? Bisa Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi. Banyak kawan kalian belum ngambil ya? Dan ingat bahwa stadium general ini kan mudah ya. Yang dibutuhkan apa? Komitmen kalian. Komitmen, kedisiplinan dalam mengikuti 14 SG ini. Gitu. Mudah, memang mudah. Tapi apa? Ya itu tadi, banyak nggak disiplin, banyak nggak komit sama waktu pengumpulan dan sebagainya. Nggak mesti lulus ya. Saya bilang, ikut SG ini nggak mesti A dan nggak mesti lulus. Ada juga yang nilai nggak maksimal, banyak juga gitu. Bahkan ada yang mengulang juga, banyak juga yang mengulang gitu. Ada yang cepat, ada juga bahkan sangat cepat. Misalnya Januari kan kita buka kelas. Februari awal Maret dia udah selesai coba 14 kuliah, 14 kali kuliah, bayangkan. UASnya masih lama, Juni sama Juli nanti. Nah, makanya saya bilang sebenarnya relatif ya. Mau dibilang sulit, ada yang sangat cepat, mau bilang mudah, banyak sekali yang terlambat gitu. Jadi sini balik lagi ke personal masing-masing. Bagaimana kalian menyikapi kuliah ini, disiplin, komitmen, dan harap dipahami mengenai kuliah yang telah kalian ikuti ya. Ini kan ilmu untuk kalian. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk format dan sebagainya akan saya share ya ke grup. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak ya. Dan ini saya absen lah ya. Dari screenshot saya pribadi saya absen, yang telah hadir terima kasih banyak. Tolong dikabarkan bagi yang tidak hadir dan terserah yang nggak hadir, pokoknya ini sudah disampaikan ya. Yang nggak hadir gimana? Ya kalau terjadi pelanggaran dan sebagainya dia harus terima konsekuensinya gitu. Ya Willy, gimana Will? Ini Pak, untuk Haidar sama Kadafi tadi baterainya habis Pak. Haidar satu device, satu HP. Beda Pak, dua HP-nya baterainya habis. Oh ya nggak apa-apa, dua-duanya habis. Ya Pak. Oke, nggak apa-apa, udah saya screenshot tadi ya. Ya Pak. Makasih Pak. Oke. Baik. Siapa? Udah. Baik, terima kasih banyak ya. Lukas, Willy, Nalsa, Mikael, Norista. Oke, sukses untuk kalian semua. Kita tutup ya. Meet kita pada malam hari ini, sosialisasi.
Stadium General 2024. Semoga kalian sukses dan lancar semuanya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.